Tanpa sengaja, pria itu menyentuh kelembutan tubuh saudara seperguruannya. Dia terkejut menyadari bahwa saudara seperguruannya itu selama ini menyamar sebagai pria. Kemudian dia teringat akan perilaku wanita itu yang aneh di istana. Seketika dia menyadari bahwa wanita itu adalah putri dari dinasti Liang. Namun saat itu, wanita itu terbaring kesakitan di tanah karena keracunan. Melihat putri dari musuh yang telah membunuh ayahnya, pria itu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Namun, dia tetap memeluk erat wanita itu dalam pelukannya. Saat sang putri hendak mengungkapkan identitasnya, pria itu memotong pembicaraannya. Dengan sengaja menganggapnya sebagai dayang istana. Melihat pria itu tidak menyadari identitasnya, ia pun lega. Ia menyatakan bahwa ia bersumpah bersaudara dengan pria itu hanya untuk melindungi keselamatannya. Tanpa disadarinya, wanita itu telah jatuh hati pada pria yang selalu bersamanya. Karena sekarang ia telah kembali menjadi seorang putri. Persaudaraan kita sebelumnya tidak berlaku lagi. Namun, pria itu bersikeras ingin menjadi saudara dengannya. Hanya karena wanita itu terlahir dengan kekuatan super. Tidak hanya mampu mengangkat batu seberat 1000 jin dengan mudah. Selera makannya juga sangat besar. Setiap makan setidaknya harus makan 10 roti kukus. Wanita itu melihat dirinya masih dianggap sebagai saudara oleh pria itu. Segera ingin menunjukkan sisi kelembutannya. Hanya terlihat tarian wanita yang indah. Segera membuat pria itu terpukau. Dia membayangkan betapa bahagianya jika wanita itu bukan seorang putri. Namun saat ia terus menatap wanita itu, sebuah pedang panjang langsung menusuk di depannya. Wanita itu menjelaskan bahwa ia telah bersumpah sebagai saudara sedarah dengan pria itu. Tetapi ketika mengetahui nama pria itu, sang kakak perempuan kembali menghunus pedangnya. Ternyata kaisar ingin mendapatkan batu rahasia dari pria itu agar bisa hidup abadi. Ia sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Sekarang pembunuh bayaran sedang mencari keberadaannya di seluruh kota. Namun, pria itu tidak tahu bahwa pada awalnya ia menyamar untuk membunuh kaisar. Ia menggunakan identitas orang lain dan mengambil giok yang selalu dibawanya. Tidak disangka, hal itu malah membawanya pada bahaya maut. Sekarang, hanya dengan menemukan keluarga Yin dan mendapatkan kitab rahasia Guru Agung lebih dulu, kita baru punya sedikit peluang hidup. Namun, ketika mereka tiba di rumah keluarga Yin, mereka dipegang erat-erat. Wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan segera melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun saat itu juga, liontin pria itu tanpa sengaja jatuh ke tanah. Kau Yin Yuanyi, ya? Dia bukan Yin Yuanyi. Dia adalah Diao Pai. Masih bisa berpura-pura. Kakak Yuanyi, akhirnya aku menunggumu kembali. Kau menungguku kembali? Ya, aku telah menunggumu selama belasan tahun. Akhirnya kau kembali. Hei, kau ini tidak tahu malu ya? Pada malam hari, Nona Yin secara nominal mengirimkan sup penguat untuk pria. Namun sebenarnya, ia mencampurkan obat perangsang ke dalam sup tersebut. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan tubuh pria itu. Namun sayang, pria itu tidak menyukainya. Ia langsung meminum habis sup penguat itu, lalu menolak Nona Yin di depan pintu. Tak lama kemudian, seorang pria muncul di ruang buku keluarga Yin. Tujuannya adalah untuk menemukan catatan rahasia Ming. Saat itu, seorang wanita keluar dari peti. Ternyata wanita itu telah bersembunyi di dalam peti untuk mencari catatan rahasia tersebut. Jauh sebelum mereka mulai mencari. Saat mereka sedang mencari, efek obat dalam tubuh pria itu mulai bekerja. Pada saat itu, keduanya yang telah saling menyimpan perasaan, akhirnya berhubungan intim. Saat pria itu bangun, ia mendapati dirinya terikat. Sementara wanita itu juga ditawan oleh Nona Yin. Aku baik hati menampungmu. Tapi kau berani mencuri dariku. Pria keluarga Yin. Kekuatanku, kemana? Aku tahu kau memiliki kekuatan super. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Siapa suruh kau sendiri kehilangan statusmu? Hari ini, aku akan membuatmu tahu. Akibat merebut laki-laki dariku. Bawalah dia dan pukul dia dengan keras. Berhenti. Kalau berani menyentuhnya sekali lagi, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kakak Yuan, minggirlah. Biarkan aku menghukum wanita jalang ini dulu. Aku bisa mengabaikan kebodohan yang telah kau lakukan. Aku tidak melakukan hal bodoh apapun. Jin Yuanyi, jangan lupa kau adalah orang keluarga Yin. Akan kukatakan yang sebenarnya padamu. Aku sama sekali tidak bertindak semena-mena. Kau mencari kematian. Dia adalah Putri Mingyu, putri kesayangan kaisar saat ini. Kurasa kalian semua ingin mati. Maafkan aku. Aku telah membohongimu.
Seperti ini. Setelah wanita itu bangun, hanya ada pelayan di sisinya. Dia mengetahui bahwa pria itu sedang memasak makanan enak untuknya di dapur. Ketika dia sampai di dapur, hanya ada makanan yang dimasak pria itu dan sebuah surat permintaan maaf yang ditulis dengan darah. Ternyata pria itu masih belum bisa menyeimbangkan antara cinta dan kebencian. Oleh karena itu dia memilih untuk pergi. Saat itu pangeran kedua mengetahui apa yang terjadi pada wanita itu di keluarga Yin. Segera datang untuk memeriksa. Menemukan bahwa tanda suci di tangan wanita itu telah hilang. Seketika itu juga membuat pangeran kedua yang selalu ingin mendapatkan wanita itu benar-benar menjadi jahat. Kakak kedua sekarang mungkin tidak akan mau menikahiku lagi. Laki-laki murahan. Kau laki-laki murahan. Kau wanita jalang. Baiklah. Kalau begitu, maka akan kubantu kau. Kau mau apa? Kau mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tekon daolen ce cahwang tth hai hinti. 1R, BNC con ct trong cuk SNG cacing gia tc. Cuk SNG cacing gia tc 1R lavo gia tr. NHNG hoang tth hai rt tinte. Nu s hang febit BNCMT hai gi begi. Toyes hoang tth hai smt hiu haen. BN ange datai. 1R hongdam. Tapi pisau 1R sekarang, sedikit saja bergerak. Mungkin saja akan melukai putra mahkota kedua. Jadi, mohon putra mahkota kedua jangan mengancam 1R. Baik. Baik sekali. Yang mulia putri. Minumlah bubur sedikit. Kau pasti lapar. Ung mt chao vbn ko thntt. Renoi, BCTHYTR. Nin Fahuan MTV aku nau BN, Honggingi dan APHNG. Toy NTTH, MTS Trung HP. Onggia, Toy CNG NTTH. NHNG Toy Suk PHMK Tu Caming TH. Kon Gai Tai. Toy Pikuai Livia Teren. Lau Zhang juga karena menghindari musuh bebuyutannya. Jangan bilang tuan muda juga seperti itu. Ah. Lau Zhang. Di Cifeng ini hanya ada sayuran liar. Tuan muda, Anda tidak tahu. Beberapa waktu lalu tempat ini terkena bencana. Banyak yang mati kelaparan. Tidak tahu berapa banyak orangnya. Sekarang sudah tidak ada makanan lagi. Hanya bisa mengandalkan sayuran liar ini untuk bertahan hidup. Istri Daniu kenapa? Cepat tolong Daniu. Dia hampir mati. Daniu, ini kenapa? Aku juga tidak tahu. Hanya minum sup sayur siang hari. Dia sangat kesakitan. Payung hijau. Payung apa itu jamur beracun? Tuan muda, karena kau tahu itu jamur beracun. Pasti kau punya cara untuk menyelamatkannya. Tolong selamatkan tuan muda. Tolong Daniu, tuan muda. Sudahlah, Daniu, tidak usah. Ini payung ular hijau. Tuan besar BIC datang. Daniu, kau tidak boleh meninggalkanku sendirian. Aku mohon, bangunlah. Tukang kayu ini benar-benar meninggalkan orang begitu saja ketika pohon tumbang. Sudah menunggu lama sekali, tapi tidak ada seorang pun. Ya. Sepertinya mereka sudah menggeledah tempat ini sebelum pergi. Yo Chuming, kau di mana? Tuan Yo. Ini seperti menguji racun dengan tubuhmu sendiri. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Kami tenang saja. Saya sudah merebusnya dalam waktu yang lama. Seharusnya tidak akan ada masalah. Jika aku benar-benar keracunan. Menggunakan nyawaku, Yo Chuming, untuk menukar makanan bagi semua orang, itu tidak rugi. Hei, Tuan Yo. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Meskipun memang harus melakukan itu. Ini bukan urusanmu juga. Lagi pula, orang tua seperti kami sudah cukup hidup. Tidak takut mati. Tuan Sao, sejujurnya, saya telah belajar seni memanggang dan mencangkul dari guru saya selama bertahun-tahun. Seorang koki harus memiliki tanggung jawabnya sebagai koki. Guru, saya melakukan ini dan telah mempermalukan Anda. Tuan muda Yo, apa kau tidak apa-apa? Apa sebenarnya itu? Tuan muda Yo. Tuan muda Yo. Tuan muda Yo. Ada apa?
Tidak apa-apa, terjadi sesuatu di sini. Ah, Tuan Muda Yo. Tuan Muda Yo. Kakak keempat, kau benar. Batu giok dan harta benda itu seharusnya tidak ada di sini. Hari sudah semakin gelap. Kita bermalam di sini saja untuk malam ini. Besok kita pikirkan lagi. Siapa kalian? Berani sekali. Sembarangan masuk ke rumah keluarga Yin. Ah, saudari, kami telah mengganggu. Saya dan saudara saya tersesat. Melewati tempat mulia ini. Ingin bermalam di sini. Tidak tahukah Tuan? Apakah Tuan kepala rumah di sini? Memang benar, adik ini rupanya sangat tampan. Tuan terlalu memuji. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Saya, Yin Yuani. Oh, ternyata kau Yin. Namamu Yin Yuani? Ah, ternyata wanita yang menyamar sebagai pria. Terima kasih atas kebaikan saudaraku. Aku dan saudaraku ingin bermalam di sini. Di bawah langit yang sama, kita semua bersaudara. Kalian berdua tidak perlu sungkan. Mari kita minum habis. Kenapa dia juga bernama Yun Wonyong? Jangan-jangan Yun Wonyong itu palsu? Kakak keempat, nanti akan kuberi penjelasan lengkapnya padamu. Sekarang pikirkan dulu bagaimana kita menghadapinya. Yueul, kali ini kau bermain terlalu besar. Sejak lama ku dengar keluarga Yun dari Sekte Yu adalah keluarga yang terbuang. Hari ini secara tidak sengaja, aku bisa duduk satu meja dengan kepala keluarga Yin. Benar-benar beruntung. Adik, kau berlebihan. Tapi kalian juga melihat. Keluarga Yin sudah jatuh. Kurasa tidak akan pernah bangkit lagi. Kakak, ucapanmu mengejutkan. Dengan reputasi keluarga Yin di tahun baru ini, kembalinya kita ke puncak kekuasaan sudah dekat. Itu benar. Keluarga Yin menguasai sebuah buku ajaib yang terkenal di dunia. Jika buku itu ada, mengapa kita khawatir tidak akan bangkit kembali? Maksudmu catatan rahasia nama dan kenyataan? Aduh, adik laki-laki, kau sangat berpengetahuan luas ya. Karena sudah berjodoh, mari kita minum bersama. Aku akan menjelaskan dengan baik kepada kalian berdua tentang rahasia dari kitab rahasia nama dan kenyataan ini. Baik. Baik. Kalau begitu, Kakak In, silakan segera ceritakan kepada kami. UR. Cepat pergi. Bagaimana aku mungkin menolaknya kalau sudah diantarkan langsung ke depanku? Tuan Muda Rong, kau akhirnya bangun. Aku sangat takut. Pak Tua Zheng, sekarang jam berapa? Sekarang sudah larut malam. Kalau begitu, Pak Tua Zheng, tolong nyalakan lampu untukku. Aku tidak bisa melihat apapun sekarang, Tuan Muda Yo. Kau bilang apa? Kau sekarang tidak bisa melihat apapun. Ya, terlalu gelap. Susah payah, Bapak Mertua, tolong bantu aku memadamkan api. Aku juga harus segera memeriksa gas beracun dari jamur itu. Tuan Yo. Tidak perlu terburu-buru, tunggu sampai tahun depan saja. Apapun itu, bicarakan besok saja. Seperti api, seperti api. Apakah di depanku? Tidak, tidak. Rumahku sangat miskin. Lilin ini sayang untuk dinyalakan, Tuan Muda Zhao. Kau istirahatlah dulu. Ah, istirahat yang cukup ya. Istirahat, istirahat, istirahat. Tidak. Aku tidak bisa beristirahat. Aku masih punya beberapa jenis racun jamur yang belum kurasakan. Aku sudah cukup lama tidur. Aku sudah cukup istirahat. Aku harus memanfaatkan waktu. Hei, Tuan Yo. Jangan terburu-buru. Ada apa-apa, kita bicarakan besok saja. Tuan Muda Yo. Tuan Muda Yo. Xiao San. Aku mohon padamu. Nyalakan sebuah lampu saja. Rumah Tuan Muda Yo benar-benar sudah kehabisan lilin. Dengarkan aku. Apapun masalahnya, kita selesaikan saja setelah matahari terbit besok. Kenapa kau pelit sekali? Hanya sebatang lilin saja. Kenapa kau tidak menyalakannya? Nyalakan sebatang lilin. Lausan. Nyalakan sebatang lilin. Kumohon. Katakan. Kau perawatku? Ya, aku. Akhirnya kau kembali mencariku. Perawat, akhirnya aku menemukanmu.
Ah, menjijikan. Lawan. Sejak kecil sampai sekarang, aku menyayangimu seperti menyayangi permata. Aku tak menyangka kau sekarang sudah layu seperti bunga yang layu. Baiklah. Kalau begitu, maka aku juga tak perlu lagi menjadi orang yang mencintaimu dengan tulus. Kakak kedua. Yang mulia pangeran kedua. Kau berani lagi berlaku tidak sopan pada UR. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Adik keempat. Aku ingin mendengarnya. Hanya kau sendiri. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kakak kedua, ingatanmu buruk sekali. Kakak kedua, sepertinya kau lupa bahwa 100.000 pasukan Lingxi sedang berada di perbatasan. Dia sendiri sekarang ada di ibu kota. Tahtamu aman. Kau masih berpura-pura. Aku takut, kakak kedua benar-benar ingin membunuhku. Tahtamu itu belum kau duduki. Hahaha. Komandan. Setelah aku naik tahta, kau pasti akan menjadi menteri terpentingku. Kakak kedua, hamba pasti akan berbakti dan membalas budi kepada yang mulia raja. Hahaha. Hahaha. Hah. Kakak keempat, bangun. 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 Kakak keempat. Kau sudah kembali. Ya, memang aku. Kau akhirnya kembali mencariku. Kakak keempat. Kakak keempat, apa kau takut? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Kakak keempat, sudah pagi, sudah pagi. Ah. Kemarin malam kakak kedua datang. Oh, kemarin malam kakak kedua. Dia tidak perlu bicara. Aku bisa menebaknya, kakak keempat. Terima kasih ya. UR. Ada apa sebenarnya? Orang ini adalah Yin Yuanyi. Lalu pria itu siapa? Pria itu namanya Yao Chuming. Oh, jadi begitu. Sekarang dia sudah meninggal. Yang tahu keberadaan catatan rahasia Mingxi hanya tinggal Yin Suero. Sekarang kakak kedua juga tahu kebenarannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kita harus segera menemukan Yao Chuming. Tuan muda Yao apa? Kau masih akan mencoba racun? Meskipun mataku sudah buta, tapi hidungku masih oke. Lidahku juga masih oke. Aku sudah bilang, aku ingin membuat setiap orang di sini terkenal. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tuan Yao, aku tidak mungkin membiarkanmu mengambil risiko lagi. Ayah, 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 ayah. Aku pulang. Selamat malam. Alasan. Lidahnya juga cukup bagus. Aku sudah bilang, aku akan membuat setiap orang di sini terkenal. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tuan muda Yao, aku tidak mungkin membiarkanmu mengambil risiko lagi. Ayah. 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 Aku pulang. 1R. Pilih satu. Kakak keempat, bangun. Bangun. Bangun, kakak keempat. Kau sudah kembali?
Ya, ini aku. Kau akhirnya kembali mencariku. Kakak keempat. Kakak keempat. Kau gemuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Kakak keempat, hari sudah terang, hari sudah terang. Ah. Kemarin malam kakak kedua datang. Oh. Tadi malam. Kakak keduaku, aku tak perlu menjelaskannya. Aku bisa menebaknya. Kakak keempat. Terima kasih ya. Oh. Ada apa sebenarnya? Orang ini adalah Yin Yuanyi. Laki-laki itu siapa? Orang itu. Namanya Yao Chuming. Oh. Jadi begitu. Sekarang dia sudah meninggal. Yang tahu keberadaan catatan rahasia Ming sekarang hanya tinggal Yin Suero. Sekarang kakak keduaku juga tahu kebenarannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kita harus segera menemukan Yao Chuming. Segera pergi seperti ini? Kakak kedua. Apakah kesepakatan kita tadi malam masih berlaku? Adik keempat. UR. Kita bertiga sudah bersama sejak kecil. Apakah citra kakak kedua begitu buruk di mata kalian? Cih, kau sendiri tahu apa yang telah kau lakukan. HMPH. Baiklah. Maka hari ini aku akan melakukan sesuatu yang jelas bagi kita semua. Aku ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Transaksi apa? Transaksi tentang nyawa Jia Yin Yuan. Yin Yuanyi? Kau ini? Yin Yuanyi macam apa sih kau ini? Ini Yao Chuming. Tuan Muda Yao adalah pahlawan besar desa kami. Yao Chuming. Matamu kenapa? Kau Nona Wan Er? Kalian kenal? Astaga, sungguh berjodoh sekali. Wan Er, cepat sujud dan beri hormat pada Tuan Yao. Mata Tuan Yao adalah untuk mencari makanan bagi desa kita. Baru. Ayah. Aku dan Tuan Yao sudah lama saling kenal. Begini saja, aku masih ada hal yang ingin kukatakan padanya secara pribadi. Kau pergi saja dulu. Aduh, aku harus menjaga Tuan Yao. Lagi pula, apa yang kalian bicarakan? Aku sebagai ayah kandungnya, tidak boleh mendengarnya? Ayah, aku lapar. Aku ingin makan sesuatu yang enak. Pergilah, makan apa saja terserah. Kau ini kecil-kecil tapi cerewet sekali. Kalau begitu, tolong jagakan Tuan Yao dengan baik ya. Pergilah. Matamu benar-benar buta. Nona Wan Er. Bagaimana keadaan putri? Kau masih berani menyebut putri? Belum cukupkah kau membuatnya menderita? Ya. Akulah yang membuatnya menderita. Sekarang mataku sudah buta. Bisa dibilang ini balasan dari Tuhan. Dengan kemampuanmu, pasti bisa menemukan Yin Yuanyi. Jika Wan Er benar-benar menemukan Yin Yuanyi untuk putra mahkota kedua, lalu apa yang akan Wan Er dapatkan? Setelah aku naik tahta, aku bisa membuatmu menikmati kemewahan seumur hidup. Baik kau Yao Chuming atau Li Yuanyi. Karena Tuhan telah mengirimimu kepadaku. Aku tidak punya alasan untuk tidak memberimu apapun. Yang tidak kita ketahui bersama adalah Nona Wan Er. Kau pasti sangat ingin membunuhku sekarang. Orang ini benar-benar buta atau pura-pura buta? Jika kau ingin membunuhku, untuk membalaskan dendam putri, aku tidak akan berlutut. Tuan muda bercanda. Wan Er bukanlah tipe orang yang akan sembarangan melakukan hal seperti ini. Tuan muda bercanda.
Wan Er tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tuan muda. Tuan muda Yo. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik yang luar biasa. Apa sebenarnya kabar baik itu? Ini akan memberitahumu. Coba. Tuan Yo. Raba-raba. Meraba apa? Ini. Tidak beracun, bisa dimakan. Oh, bisa dimakan. Bisa makan serangga. Luar biasa. Semua orang, sesuai yang kau katakan terakhir kali, kita cari jamur yang tidak beracun di gunung. Benar-benar ditemukan. Kita raba ini, dan ini juga. Banyak sekali, lebih dari ini. Kami menemukan sebuah tempat yang banyak sekali jamur seperti ini. Ini semua cukup untuk seluruh desa kita makan selama setahun. Benar. Semua orang akan selamat. Tuan Yo adalah pahlawan bagi seluruh desa kita. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikannya seumur hidup. Semua setuju, kan? Setuju. Setuju. Terima kasih, Tuan Yo. CMN Ong Yo. CMN Ong Yo. Ming Yu Er Teng Hiem Tuk. Tai Eslam MT Batiken M Co BN Tinai. CRI. TT. Catoy Catoy, M Catoy, M Catoy, M Catoy, M Catoy, M Catoy, M Catoy, Toy CNGTT. Cuing Giang X Sierra. Baiklah, milikku juga bagus. Bagaimana dengan itu, nak? Kau lihat kan? Dia adalah penyelamat ayahku. Dia juga penyelamat seluruh desa kita. Ayah. Bagus sekali. Aku melihatnya. Cepatlah simpan pisau itu. Ayah, kau. Ya. Saat itu aku ada di depan pintu. Aku mendengar semuanya. Dan juga melihat semuanya. Nak. Cepatlah beritahu putri ini. Ayah. Terima kasih. Keahlianmu semakin membaik. Beberapa hal yang membebani pikiranku. Setelah kulepaskan, keahlian ini secara alami membaik. Maksudmu dendamu? Kau benar-benar sudah melepaskannya? Aku tidak tahu. Tapi setidaknya aku ingin melepaskannya. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu. Sampai kau melepaskannya suatu hari nanti. Ya. 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 Kau benar-benar datang. Bukankah kau buta? Bagaimana bisa kau melihat? Mataku buta. Sin Min. Tadi malam kau memanggil UR dalam mimpi. UR yang kau sebutkan. Apakah aku? Aku bersalah. Seharusnya memanggil putri. Menghina putri. Hukuman apa yang pantas? Hukumannya adalah pancung. Bunuh kau. Terlalu mudah untukmu. Aku ingin menyimpan nyawamu untuk menyiksamu perlahan-lahan. Semua bergantung pada putri. Ayo, semua akan menikmati hidangan lezat. Benar sekali. Ini adalah jamuan jamur yang dibuat Tuan Yo untuk kalian semua. Terima kasih, Tuan Yo. Terima kasih, Tuan Yo. Sama-sama. Mungkin inilah yang sebenarnya diinginkan rakyat jelata. Sepiring nasi yang mengenyangkan. Semangkuk sup yang hangat. Hanya sekarang aku mengerti.
Makanan yang terpenting bukanlah kenyang, tetapi agar kita tetap hidup. Cuming, ikutlah kembali ke istana denganku. Tabib istana pasti bisa menyembuhkan matamu. Tidak perlu, aku tahu keadaanku sendiri. Aku telah keracunan, tak ada obatnya. Tidak kembali ke istana juga lebih baik, agar kau tidak selalu ingin membalas dendam kepada ayahku. Dendam ke Sumat, tidak bisa tidak dibalaskan. Ayahmu, aduh, aku tidak ingin mendengar semua ini. Siapa yang bermusuhan dengan siapa tidak ada hubungannya denganku. Kau milikku. Hal yang akan datang, kita bicarakan nanti. Hal yang akan datang, kita bicarakan nanti. Baiklah. Lalu, bagaimana rencanamu untuk kedepannya? Apakah kau berencana untuk mengembara? Atau menjadikan seluruh dunia sebagai rumahmu? Aku akan selalu menemanimu. Aku ingin kembali menjenguk guru. Baiklah, kita pergi sekarang. 1R. Mulai hari ini, kau bebas. Mulai sekarang, kemanapun kau mau pergi, terserah padamu. Yang mulia putri, apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? No Cekuit NH. Minfi. UR, Cui Chung Ben Chen GT Du. Titel Ngica. Kontraivea Antrai THT. UR CHNG Kim Yin Yuanyi Pahai HSB IMT CAC Gia Ovian Meeting. Impulseti THU. Git Yin Yuanyi Votin. Tai HYVNG Catai TTH Cotilicamin. Onggia THT. BN Hin THY No BNG IMT CBN. Terlica. Kontrai Toi THC S Nin THY No BNG Cini IMT Camin. Lam TH Nao Noi. BN Noi Ditai. BN Hongko MT Gia Ovian Niting Nao C. Aku telah melukai putri hingga hampir mati. Ditambah lagi dengan status keluargaku, keluarga Yin. Ada rusa atau tidak, aku tahu. Aku sudah pasti mati. Sebelum mati, aku hanya ingin menyeret Yin Yuanyi untuk mati bersamaku. Mati. Tuan Guru. Di mana putriku? UR terpisah dari hamba di tengah jalan. Hamba tidak tahu keberadaannya. Tapi hamba yakin, tak lama lagi akan ada kesempatan. Bubarlah, aku lelah. Lian Xin. Ikuti aku. Gong Sheng. Yang mulia ayahanda. TTC CACBN Ang Noidi. Nian MTH Hai VTHT Ang Noi Ditai. An 4 An Yeko THS Hong. BN Mun Eli Liuer. Koel An Yebit Venai SNGTM. Hai NHSTHT. Elsko Lien Kuan NMTS LNGLNI. NGBTCN. Tapi bagaimana aku harus mencari UR? Aku akan meminta Xiao Qiwei untuk membantumu dan menyediakan apapun yang kau butuhkan. Ya, ayahanda. Buku rahasia konfigurasi amunisi tali panjang Milori. Aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkannya. Hahaha. Cuming sudah kembali, ya? Tuan Guru, murid kembali. Hahaha. Aduh. Cepat, biarkan Tuan Guru melihat. Hahaha. Chongdi, matamu.
Master Ko MT Chao Chuindai. Tai Rong Ho S Bao Chao Coben MT Lena. Toi S No Ivi Ben Yu Naila. UR. M. BN Bitai. Master, Tai VN Cagit Yu BN VBN. Lam Tehanao BN Bit Ten Caan Hia lagi. Aduh, anak nakal. Kau juga lupa guruku dulu juga kok ke istana. Di istana, apa yang belum pernah kulihat? Putri Lele masih menggemaskan seperti saat masih kecil. Hahaha, Yuchu. Jadi, ini berarti aku tidak hanya pernah makan masakanmu, tapi juga masakan gurumu. Takdir kita memang sangat dalam. Tuan Guru, ada apa? Sudah. Kalian sudah menempuh perjalanan jauh. Pasti sudah lapar. Biarkan aku memasak yang spesial untuk Putri Mingyue. UR, tunggu aku. Pasti lebih enak daripada masakan anak nakal itu. Hahaha. Caiki. Hahaha. Aduh. Wah. Jangan cuma bengong. Cepat, cicipi. Ini terlalu harum. Aku hanya mencium aromanya saja sudah ngiler. Rasanya aku bisa makan beberapa roti kukus seperti dulu lagi. Kau makan dulu. Kau sudah lama meninggalkan rumah. Pasti sangat merindukan masakan guru, ya? Setelah terkenal dan menyelesaikan pelatihan, kau bahkan tidak pernah lagi menikmati masakan yang kubuat dengan baik. UR, kau benar-benar merugikan dirimu sendiri. Guru membuatkanmu makanan, mengapa kau tidak menghargainya? Tidak sepertiku, sejak kecil sampai sekarang aku hanya bisa makan masakan koki istana. Ayahanda tidak mungkin memasak. Kadang-kadang aku iri padamu yang memiliki guru sebaik itu. Ayahandamu baik kepadamu? Apakah kamu merasa dia niaya? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik. Nanti kalau kamu ngidam ingin makan apa saja, langsung datang saja, Tuan. Saya akan memasakkan untukmu. Ya, Tuan Guru. Ya, kau sungguh. Jangan khawatir, Tuan Guru pasti akan menyembuhkan matamu. Benarkah? Tuan Guru, apa caranya? Apakah mata Cuming bisa pulih seperti semula? Hei, rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Aku punya rencana sendiri. Hahaha. Setelah aku mengungkap kebenaran tentang Mingxi Milu, dunia ini akan menjadi milikku. HMMPH. UR. Kau tidak akan bisa lolos dari tanganku. Laporkan pada pangeran kedua. Ada apa? Cemas sekali. Rekaman rahasia itu sepertinya ada hubungannya dengan Putri Mingyu. Kaisar telah memerintahkan saya untuk membantu Putri Lingxi mencari keberadaan Putri Mingyu. Hahaha. Bagus. Lin 11 mengendalikan 100.000 pasukan di perbatasan. Jika dia mendahului, maka semua rencanaku akan kacau balau. Carilah waktu yang tepat. Yang harus disingkirkan adalah sekarang, menemukan Putri Mingyue adalah prioritas utama. Begitu pangeran kedua memerintahkan untuk menemukannya. Carilah waktu yang tepat untuk menyingkirkan Putri Lingxi. Ingatlah untuk bertindak sesuai rencana. Ya. Racun jamur ini kok sekuat ini? Sampai bisa membuat mata seseorang buta. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan untukku. Tapi jangan lupa apa yang sudah kau katakan. Sekarang matamu saja sudah tidak bisa melihat. Kau yakin ingin terus berjalan di jalan ini?
Tuan Guru. Kematian orang tuaku adalah sesuatu yang tak pernah bisa kulupakan dalam hidupku. Kebencian dan dendam yang belum terbalaskan. Apa artinya hidup jika seperti ini? Ya ampun. Kau ini. Hai. Kau dengan semua keahlianmu ini. Guru telah mengajarkan semua keahlian terbaiknya padaku. Kau malah menolaknya. Guru, muridmu ini tidak becus. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa membuat makanan yang murni lagi. Yang mulia, kau. Lalu bagaimana dengan Yuer? Dia kan putri kerajaan saat ini. Orang yang kau bunuh. Itulah orang yang dia pedulikan. Meskipun dia membencimu. Kau tidak menyesal? Tuan, aku. Sekarang, Yuer. Yang paling kuharapkan adalah matamu sembuh. Mataku buta tidak apa-apa. Tapi kenapa kau harus berbohong? Tuan Yuer. Kau sama sekali belum pernah menjadi juru masak istana. Kau dan Yuer sebenarnya apa hubungannya? Aku adalah kakak perempuannya. Kau bicara apa? Aku memang belum pernah menjadi juru masak istana. Tapi Yuer adalah darah dagingku sendiri. Aku tidak akan salah. Yuer adalah putri kesayangan kaisar saat ini. Bagaimana mungkin dia anakmu? Tuan, sebenarnya apa hubunganmu dengan kaisar? Dan mengapa kau meninggalkan segalanya dan tinggal sendirian di kuil gunung yang dingin ini? Tuan. Chongming. Sekarang belum waktunya. Suatu hari nanti kau akan tahu semuanya. Sekarang gurumu ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya perasaanmu pada Yuer? Kakak, kau harus berjuang sebaik mungkin. Jika menang, kau bisa menikahi putri. Bagaimana rencanamu selanjutnya? Apakah kau berniat mengembara? Tetap saja mengembara kemana-mana. Aku akan selalu menemanimu. Chuer menyukainya. Bagus sekali, bagus sekali. Aduh, kau bahkan dengan mudah mengakuinya. Aduh, gurumu ini akhirnya tenang. Hahaha. Wah, kau memang bertanggung jawab. Hanya, Chuming, karena kau sudah memiliki orang yang kau cintai. Mengapa kau tidak bisa melupakan dendam di hatimu? Cobalah pikirkan masa depanmu. Anakku adalah anak kandungku. Aku tidak ingin dia tidak bahagia. Aku. Aduh hahaha. Tapi sekarang mataku buta. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aduh. Hahaha. Dan kalian semua mulai menyembuhkan mataku. Hahaha. Tuan, apakah benar-benar ada cara untuk menyembuhkan mataku? Harus menemukan keberadaan Putri Mingyu. Ada hadiah bagi yang menemukannya. Menyembunyikan informasi. Kalian tahu akibatnya kan? Wan Er, bagaimana kau bisa ada di sini, Putri? Aku datang untuk mengingatkanmu. Apa? Kakak kedua, aku belum menyusahkanmu. Jika kau begitu terburu-buru, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi menganggap kita saudara. Putri, jangan gegabah. Yang terpenting saat ini adalah menemukan catatan rahasia Ming. Tolong Putri, perhatikan keadaan keseluruhan. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu di mana Yuer berada. Putri, percaya atau tidak, sekarang hanya saya yang bisa menemukan Putri Mingyu. Daging babi merah, siku jamur. Tumis kentang dengan cuka, semuanya adalah makanan favorit Yuer. Hahaha. Selamat siang. Tuan, beberapa hari ini kau terlalu lelah. Sudah lama sekali aku tidak tidur nyenyak seperti ini. Ada apa yang enak hari ini? Yuer memanglah anak yang rakus. Makanan ini sudah lama kusiapkan untukmu.
Wah, tapi hari ini aku punya hal penting yang ingin kukatakan. Tuan Guru berkata ada cara untuk menyembuhkan mataku. Aduh, anak baik. Kau memang paling penurut. Benarkah? Katakan saja, apa yang kau perlukan dariku? Aku bisa mengambil alih klinik terbaik di seluruh Beijing. Semua obat dan peralatan di dalamnya bisa kau gunakan sesukamu. Rumah sakit kekaisaran pun bisa kujatuhkan namanya. Beijing terkenal karena percobaan racun jamur, bukan? Bukan resep dan ramuan obat. Yang bisa disembuhkan hanya masalah musiman. Kakak Si. Tunggu. Ini diletakkan di mana ini? Ada di sini. Hahaha, aduh. Hahaha, ini dia. Catatan rahasia nama dan kenyataan. Catatan rahasia nama dan kenyataan. Benar-benar catatan rahasia nama dan kenyataan. Bulan, apakah kau melihatnya? Itu adalah catatan rahasia Mingxi. Tuan Guru. Catatan rahasia dunia bawah ini, mengapa ada padamu? Bukankah ini milik keluarga Yin dari Sekte Yu? Benda ini memang selalu ada padaku. Tidak ada yang menanyakannya padaku. Terkait keluarga Yin dari Sekte Yu. Yang besar itu memalsukannya demi ketenaran. Jadi, catatan rahasia dinasti Ming yang mereka rebut selama ini ada di kuil Gunung Dingin. Bahkan kau gunakan sebagai penyangga kaki meja. Haha, benar sekali. Cuming, apakah kau masih ingat apa yang gurumu ajarkan padamu? Makanan itu memiliki energi spiritual. Setiap masakan yang kau buat dengan sepenuh hati. Berbeda dengan masakan yang dibuat tanpa hati. La Hai HNGV. Luon. TTCCAC Mon NBND BN. VTTCCAC Monuen. TTCUNT Chun Sach BIMT Cha Giao Vien Ni Ting Nai. TTN Hien BNHC. No CNGTHC STT. Hahaha. Pai Su HVN HNG Li Die Cacehan Han Catai. N6V, Cehan Han, Ben CNG CPN Ligi Tik BNGE. NG, NHNG. Shiji, No La NHKE. Hong TH Kua Vivang. CHCN Lamiu MT Chat CNTHN. Luon Kon Hiu Chat HNN HNG Hoka HN. Hahaha. V TBN An CHI Yugi. Ayo, mulai saja. Hahaha, ingin makan. Makan hahaha. Para pejabat, berdirilah. Hahaha. Kakak kedua. Siapa yang kau suruh berdiri? Siapa gerangan ini? Oh, ternyata kau adik keempat ya. Kakak kedua sudah pernah mendengar cerita tentang ambisi tersembunyi si Mas Hao, kan? Ya, tentu saja aku sudah pernah mendengarnya. Dan aku sudah lama memberitahumu. Setelah aku naik tahta, kau pasti akan menjadi penasihat terpentingku. Kau juga mengatakan akan membantuku dengan baik. Memang aku pernah mengatakannya. Tapi kakak kedua, apakah kau tahu? Begitu kau menduduki posisi ini, yang kau pikirkan bukanlah dirimu sendiri saja, tetapi juga kekaisaran Liang dan rakyatnya. Rakyat jelata. Hahaha. Adik keempat. Jangan bicara seolah-olah kau sangat mulia. Aku tidak percaya. Apa kau benar-benar tidak punya rencana sedikit pun? Setelah aku duduk di posisi ini, kita lihat siapa yang berani bertindak sembarangan. Kakak kedua dan ayahanda sudah mengirim Lingxi untuk mencari UR. Jika ayahanda tahu perbuatanmu hari ini, naik tahta mungkin akan sulit, ya? Kau mengancamku lagi dengan Lingxi? Kau pikir aku akan takut? Kau pikir di istana tidak ada orang yang bisa kugunakan? Gadis kecil Lingxi itu tidak akan selamat. Dan ikan kecilku. Oh, bukan. UR kita. Jangan sakiti UR. Hahaha. Aku sangat mencintai UR. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? UR hanya polos dan ditipu oleh anak bodoh itu. Tapi tidak apa-apa. Aku akan membuatnya mau tinggal di sisiku. Yang mulia pangeran kedua, aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan tahta ini. Jangan sakiti UR sedikit pun. Kalau tidak, aku bersumpah tidak akan melepaskanmu begitu saja.
Kakak keempat, kau belum tahu kan? UR kita, dia sudah lama tidak suci lagi. Dia sekarang hanyalah seorang wanita murahan. Selama aku sedikit menggunakan tipu daya, dia akan dengan patuh tetap di sisiku. Dunia ini dan aula ini. Aku menginginkanmu. Aku menginginkanmu. Brengsek. Si bungsu, dengan tubuhmu yang lemah seperti ini. Kau berani juga berkelahi di depanku? Ku nasihati kau. Lebih baik minum sedikit saja. Kalau tidak, suatu hari nanti otakmu akan rusak karena mabuk dan kau akan mengoceh tidak jelas. Suatu saat nanti akan baik-baik saja, haha. Hah, tidak akan mengatakannya. Setidaknya masih ada kenangan indahnya. Hahaha. Suatu saat nanti pasti akan terjadi sesuatu. Hahaha. Cuming, kau bahkan tidak makan siang banyak. Pasti lapar. Aku sudah membuat bubur sesuai resepmu, mari kita lihat apakah berhasil. Kenapa kamu hanya minum tanpa memberikan komentar? Enak sekali. Kamu sangat menyayangiku. Iya, aku merasa sedikit tidak enak. Omong apa sih? Aku adalah matamu. Kalau bukan aku yang menyayangimu, siapa lagi? Kalau enak, minum lagi sedikit ya. UR, ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku benar-benar bodoh. Tadi memikirkan apa sih? Lagi pula dia juga tidak melihat. Kalau begitu, ganti saja bajunya. Supaya tidak perlu bolak-balik. Tunggu aku sebentar ya. Kau bisa melihatnya. Maaf, aku tidak sengaja. Akulah itu. Kau apa? Aku. Yo Cuming, apa kau ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Kau tidak perlu bicara. Aku janji padamu. Aku juga menyukaimu. Aku ingin melindungimu. Aku ingin mencintaimu. Bodoh. Pengakuan seperti ini bahkan harus kupercaya. Aku harus menciptakan sebuah hidangan. Ah, kau mau meneliti? Hahaha, aku tidak melihat apapun. Kalian lanjutkan, hahaha. Kakak keempat. Kakak keempat, cepatlah kemari. Kakak keempat. Cepat. Ayah mencari kita. Oh. Kakak keempat. Bunga persik gunung merah. Penuh di dahan. Sungai Shu di musim semi, deretan pohon willow. Satu demi satu layu seperti kekasihku. Air mengalir tak terbatas, seperti kental.
Hahaha. Hari ini, aku sengaja membeli kendi arak baik untuk merayakan si anak nakal ini kembali melihat cahaya. Haha, ayo, isi penuh, isi penuh. Terima kasih. Haha, ayo. Isi penuh, isi penuh, isi penuh. Hahaha, bagus sekali. Aduh, ini aduh. Ini, mahal sekali. Hongko gisu. Alas hei. An chang na yang hinte hai an sang mtln nakai an te ai rangoai. Hahaha ko. Denoi. Yuer, on semon enawen haengemon enai che lambin hok nai. Tai noyer ngbn hong toi vau bp fami. Enam ve, toi yang itai. Aku rasa ini dia. Bagaimana kau bisa langsung menebaknya? Ini adalah pertama kalinya aku melihatmu mencuri makanan. Aku hanya mencium aromanya saja sudah tahu itu masakanmu. Tetap harum seperti biasa. Tuan, Yuer. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah memutuskan. Tidak ada kebencian yang tak bisa kulupakan. Aku ingin menjalani masa depan yang baik bersama Yuer. Tidak akan lagi terpaku pada kebencian itu. Aku pasti akan membuat hidangan yang lezat dan murni. Hahaha, bagus sekali. Hahaha, aduh. Terkenal, aduh. Hahaha, kau serius? Hahaha. Tuan, saya angkat gelas untuk Tuan. Terima kasih telah membantu Cuming menemukan jati dirinya. Baiklah, kalau begitu, ucapkan terima kasih padanya. Terima kasih untuk apa? Kalau mau berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Hahaha. Cuming memanggil Tuan, Tuan Guru. Saya juga ikut memanggil Tuan, Tuan Guru. Tapi saya merasa ada yang aneh. Bagaimana kalau aku menganggapmu sebagai ayah angkat? Ya, ayah. Ya, ayah angkat, ya. Baik. Hahaha, ayah angkat yang baik. Hahaha, ya. Isi penuh, ya. Isi penuh, ya. Paman, kalian sudah saling mengakui sebagai ayah dan anak? Kakak Lingxi. Wan Er, kalian ada di sini? Tidak, maksudmu apa tadi dengan saling mengakui sebagai ayah dan anak? Apa aku sudah mengatakannya? Aku tidak mengatakannya, kan? Kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Kenapa kau memanggilnya paman? Apa hubunganmu dengannya? Lalu, apa hubungannya denganku? Kakak Lin 11. Kenapa kau tidak bicara? Apakah karena aku benar? Apakah seperti yang kukira? Apakah? Ya, aku ayah kandungmu. Tidak heran kau langsung bisa menyebutkan namaku saat pertama kali bertemu. Kau juga membohongiku dengan mengatakan kau pernah menjadi juru masak istana. Ayahanda mengatakan kau tidak menginginkanku, padahal kau pernah menjengukku saat aku masih kecil. Mengapa kau tidak muncul? Mengapa kau meninggalkan aku? Kau ini penipu besar. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Jadi kau juga tahu. Bukankah begitu? Kalian semua tahu. Hanya aku yang dibohongi. Aku juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Kakak Lingxi tidak mengatakannya. Aku tidak menyalahkannya. Mengapa kamu juga tidak mengatakannya? Aku takut kamu sedih. Aku tidak ingin kamu sedih. Meskipun aku tidak tahu alasannya. Tapi jika kamu ingin pergi dari sini, kemanapun kamu pergi, aku akan menemanimu. Aku ingin menemui kakak keempat. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya dengan baik. Baiklah, kita pulang. Maaf, Paman An. Aku tidak tahu. Ini bukan salahmu. Aku terlalu gegabah. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Yao. Bukan. Yao, Tuan, tidak benar. Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia Kaisar kedua mengirim Putri Lingxi untuk mencari keberadaan Putri Mingyu. Pangeran kedua juga menambah pasukan. Terlihatnya Putri Mingyu dalam bahaya, dan juga niat jahat Pangeran kedua telah terungkap.
Hari ini akan segera berubah. Kehidupan memang tak terduga. Semoga Yuer bisa memahaminya. Kakak keempat. Ya. 4 keranjang. Kue baru yang dibuat Yuer khusus untukmu. Jangan terburu-buru, rasanya masih kurang. Kita tunggu lain kali. Kakak keempat. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kakak keempat tenang saja. Sekarang ada Cumeng menemaniku. Aku setiap hari sangat bahagia. Bahagia saja sudah cukup. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan Yuer. Kakak keempat akhir-akhir ini juga jarang minum alkohol. Tenanglah, pangeran keempat. Aku pasti akan selalu menyayangi Yuer. Oh iya, kakak keempat. Kami datang kemari untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku dan Cuming telah memutuskan. Kami akan mengembara dan menjelajahi dunia. Hidup tanpa beban dan bahagia. Kapan kalian akan kembali? Iya, kakak keempat, tenang saja. Jika ada waktu, aku pasti akan kembali menjengukmu. Baiklah. Kakak keempat. Sudah lama sekali aku tidak mendengarmu meniup seruling. Aku masih sedikit merindukannya. Kakak keempat, mainkan untukku. Baiklah. Antrai THT Cisao. THT Tuit. THT LMT Konco Chai. Ifao Ging Changihak. Begien Haye Choan Trai Tai MT Lena. Sue R. Engeli Choan Trai TH Hai Enam Tiase. NHNG Iu Toi Hong TH Koce. Hong Aiko THT NG TNG. NG. Antrai THT. Antrai THT. Antrai THT. NG dicuin. Antrai THT. Toy SABN En Chung In. Toy Estim Ki Merenge Pero. Toy Estim Ki Merenge Pero. NG Hen Hat UR. Ko Ai Ye Hong. UR. NG Serenge Chong TSBBN. Antrai THT BBN Hananye. Tai Es Hong SNG Lau. Antrai THT. Antrai THT. Kau akan baik-baik saja, kakak keempat. Yuhuan sudah dewasa. Dewasa, tapi di mata kakak keempat masih seperti dulu. Setiap hari mengikuti kakak keempat. Kakak keempat, kakak keempat. Ada orang di sana? Kakak keempat, aku akan mencari tabib. Sekarang juga aku akan mencari tabib. Kakak keempat, aku tidak sakit. Aku tidak sakit, aku tidak sakit. Biarkan kakak keempat memainkan lagu untukmu sekali lagi. MMMM. MMM. M. Jangan menangis. Jangan menangis, MM. MMMM. Jangan menangis, kakak. 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 Yuer. Kehidupan selanjutnya. Tai Es Hong Co BN 4 OK. Kuan Hong Nu BN Pi CHTM Temin. Sau Kai Toi CHT. Chon Sao Nai Phi Toi. Chong TS Chong BN GN CHT Kip Sao. 4 Li. Cuk SNG Cacong Tai VN Cakateto. NGB Cuk. 4 kotak, 4 kotak. Aku mencari tabib. Aku pergi mencari tabib, 4 kotak.
Mendekatlah padaku. Lebih dekat. Hahaha. Tegang. Kakak keempat. Khawatir apa sih? Jika gagal, kembali saja. Lapor pada pangeran kedua. Saya gagal dan secara tidak sengaja membunuh pangeran keempat. Kau bilang apa? Adikku yang keempat telah meninggal. Karena adik keempat sudah meninggal. Maka aku katakan, biarkan saja kesalahan itu terjadi. Cari tangga untuk membantuku. Selesaikan saja sekalian. Hubungi. Kau sudah melakukannya dengan baik. Sekarang aku butuh kau meminjamkanku sesuatu. Apa itu? Nyawamu. Saya ingin kalian mengungkap penyebab kematian putra mahkota keempat dalam waktu 3 hari. Jika tidak bisa, jangan harap kalian masih memiliki kepala. Lapor yang mulia. Anak Anda telah mengetahui siapa yang membunuh almarhum. Busur dan panah ini kutemukan di tubuh adik Anda keempat. Dan telah terbukti berasal dari Xiao Qiwei. Mohon yang mulia mengampuni hamba. Hamba telah bertindak semena-mena. Membunuh Komandan Xiao Qiwei. Kau sudah menyelidiki ingatanmu. Membalaskan dendam adikmu yang keempat. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Hamba hanya merasa ada yang janggal dalam kasus ini. Mengapa Komandan Xiao Qiwei tega membunuh adikku yang keempat? Jangan-jangan dia berniat memberontak. Hapus jabatannya. Yang mulia ayahanda, putra mahkota. Ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan, tidak tahu apakah pantas atau tidak. Dikatakan bahwa Putri Lingxi mengendalikan 100.000 pasukan di perbatasan. Jika dia ingin memberontak. Kurasa itu bukanlah hal yang sulit. Sampaikan perintah. Tangkap Putri Lingxi di seluruh kota. Baginda bijak Bestari. Ada apa ini? Mengapa mereka mengejar Lingxi? Pasti karena kematian kakak keempat. Hari kakak keempat celaka. Aku menemukan tanda Xiao Qiwei di anak panah itu. Lalu apa hubungan Xiao Qiwei dan Lin 11? Sebelumnya Baginda telah memberikan wewenang informasi kepada kakak Lingxi. Pasti kakak laki-laki. Pasti dia yang berbuat jahat. Waktu tak menunggu. Kita harus segera memberitahu Lingxi. Aku tidak ingin kembali ke kuil Gunung Dingin. Apakah karena guru? UR, saat ini yang terpenting adalah kita harus menyampaikan pesan kembali ke kuil Gunung Dingin. Sekarang pangeran kedua sedang berambisi. Demi tahta. Ia rela memanfaatkan ikatan saudara. Jika tahta benar-benar jatuh ke tangan orang seperti itu, kau pikir rakyat masih bisa hidup tenang? Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Dengan kata lain, perseteruan pribadi kita dibandingkan dengan rakyat jelata. Itu bukan masalah besar. Yang terpenting sekarang, kita harus segera kembali ke kuil Hanshan dan berdiskusi dengan semua orang tentang strategi. Urusan pribadi kita bisa dibicarakan nanti setelah masalah ini selesai. Kita masih punya waktu. Bagaimana menurutmu? UR. Apakah kalian mengalami bahaya dalam perjalanan pulang? Tidak apa-apa, Master. Kami aman sepanjang perjalanan. Kakak keempat meninggal. Kami juga melihat poster buronan kakak Lingxi di gerbang kota. Apa katamu? Kakak keempat meninggal. Aku curiga itu perbuatan kakak kedua. Dia memanfaatkan posisinya untuk memfitnah kematian kakak keempat padamu. Dengan kepribadian putra mahkota kedua, seharusnya tidak akan meninggalkan saksi. Jadi, kakak Lingxi sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya. Yang membunuh putra mahkota kedua bukan orang sembarangan. Aku akan segera kembali ke perbatasan dan menyerah. Menyerah? Apa maksudmu? Kakak Lingxi. Sekarang seluruh dunia dipenuhi dengan surat perintah penangkapanmu. Kau akan sangat berbahaya jika keluar. Pangeran kedua sekarang telah sampai pada tahap ini. Pasti sudah mempersiapkan diri dengan matang. Dia sedang menggali lubang untukmu. Den Hong Che Kwa BCNG. Tainen Lamgi. Chotoy Dit Pi Lamgi. Yunai CNG Hong Hot NG. Yu Hong N. Hai Anhie Lam BTC Yu Gi Anhie Mon. Toi Ko MT Chach. Cehan Han, BNS Hong Uno.
Sekarang, satu-satunya yang bisa menghentikan pangeran kedua adalah Kaisar Lingyan. Ia sangat ingin mendapatkan kitab sejarah Mingluo. Jadi saya memutuskan saya harus pergi ke istana. Berbicara langsung dengannya. Tapi Paman, Anda sudah keluar begitu lama. Meninggalkanmu saat itu pasti ada maksud terselubung. Anda sekarang masuk istana. Dan persembahkan buku rahasia sejarah dunia bawah. Dia akan membunuh Anda untuk membungkam Anda. Anda tidak boleh pergi. Aku terlalu nakal. Selalu percaya bahwa Kaisar Ling yang dapat menjadi kaisar yang baik. Dia terlalu tamak. Itulah yang menyebabkan keadaannya sekarang. Pangeran kedua sudah bertindak. Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku tidak akan bisa menghadapi rakyat jelata. Tuan, aku rasa Lin 11 benar. Kau harus mempertimbangkannya lagi. Apa yang kau lakukan sama saja dengan mencari kematian. Apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan ayahanda dulu? Apakah aku salah mengira dia? Tidak, kau tidak boleh pergi. Aku baru saja berhasil menemukan ayah kandungku. Kau pergi sekarang berarti hanya akan mati sia-sia. Jika kau tetap bersikeras pergi, maka aku akan pergi bersamamu. Atau aku yang akan menemani Tuan Yao? Kaisar Ling yang sendiri sedang mencari keberadaan sang putri. Ditambah lagi pangeran kedua sangat menginginkan sang putri. Jika kalian berdua pergi bersama, kalian berdua mungkin akan jatuh ke dalam jebakan. Aku akan menemani Tuan Yao. Dan juga bisa melindunginya sepenuhnya. Wan Er benar. Biarkan dia menemani paman besar saja. Baik. Besok pagi kita berangkat. Perjalanan ini sulit, ya. Ayo, ayo. Aku akan minum untuk kalian semua terlebih dahulu. Ayo, 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 ayo. Semoga kalian semua tidak terlalu merindukanku di kemudian hari. Hahaha. Ayo, ayo. Ayo, ayo, isi penuh. Isi penuh. Bepergian ke istana kali ini, Tuan dilindungi Wan Er, aku pun tenang. Tapi Tuan jangan sampai berkeliaran. Aku hanya memiliki Tuan sebagai keluargaku. Tuan, Tuan. Apa yang Tuan katakan? Kata-kata Tuan seperti perpisahan hidup dan mati. Jika memang Kaisar Ling yang benar-benar tidak berhati nurani dan membunuhku, itu juga salahku. Aku salah menilai orang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hehehe, ayo. Minum, minum, minum. Hei, jangan curang. Paman. Yuer. Aku tahu kau selalu menyalahkanku. Semua yang kulakukan saat itu ada alasannya. Kau terlalu menderita mengikutiku. Kau seharusnya dimanja dan dihargai. Sekarang aku hanya ingin melihat apakah kau bisa memaafkan ayah. Sebelum aku pergi, bisakah? Gitoilah B. Yuer. TT. Itoi TRVT Chung In. Gia NH Chong Toi Tim THYMT Ni NTNH SNG MT Cuk SNG TTP. Hong Bao Gitarina. Hahaha. Hai UR. Ya. Hari ini adalah hari baik. Chongming. Bagaimana kalau sekarang kau dan UR langsung menikah saja? Anggap saja ini untuk memenuhi keinginan kakek tua ini. Lalu, apakah UR setuju? Kalau begitu aku akan pergi mempersiapkannya. Hahaha. Semoga kalian bahagia selamanya. Hahaha. Putri, kau mabuk, ya? Tidak. Ayo. Putri, bangun. Sakit sekali. Putri Wan Er kenapa? Ampuni dia. Dia masuk istana sendirian. Apa? Tidak mungkin, dia bukan. Wan Er. Kau tidak ikut dengannya?
Siapa yang akan melindunginya? Dia masuk istana sendirian. Itu bukan putri. Sebaiknya aku tahu guruku. Tidak ada yang bisa menghentikan apapun yang ingin dia lakukan. Putri, ini semua salahku. Kelalaianku. Yang mulia putri, ini peninggalan dari Tuan Yao. Yuer, untuk suamiku. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua masuk ke dalam air yang keruh ini. Yuer. Kehormatan dan kekayaan. Sebagai bagian dari Tang Chao. Ini memang sudah kutinggalkan untukmu. Dan juga Yuer. Ku mau serahkan padamu. Kau harus menyayanginya seumur hidup, nak. Ayah. Yuer. Jangan gegabah. Guru melakukan ini untuk memastikan keselamatanmu. Ayah hahaha. Kamu langka sekali di istana. Kakakku tersayang. Yuer. Apapun yang ingin kau lakukan. Kakak selalu mendukungmu. Kakak selamanya akan menjadi pendukungmu. Kakak Lin 11. Kau harus selalu menjaga keselamatanmu. Gadis bodoh, lebih baik kau jaga dirimu sendiri. Yo Chuming, adikku kupercayakan padamu. Tenang saja. Yuer, sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu. Kemanapun kau ingin pergi, pergilah. Chuming. Aku ingin kembali ke Si Wei Tian. Si Wei Tian tidak memungkinkan. Restoran Si Wei Tian ada di ibu kota. Situasi sekarang sedang kacau. Kita tidak bisa kembali. Si Wei Tian selalu dijaga oleh kakak keempat. Dia sama sepertimu. Dengan semangat, rakyat hidup dari makanan. Aku merindukan kakak keempat. Aku mengerti perasaanmu. Tapi ibu kota terlalu berbahaya. Ayah sekarang sudah memberikan apa yang diinginkan kaisar kepada dia. Aku tidak percaya dia tidak akan berubah. Aku ingin melihat apakah begitu banyak nyawa dapat menebus perlakuannya yang baik kepada rakyat. Baiklah. Kita pulang bersama. Abadi. Abadi selamanya. Akhirnya aku mendapatkanmu. Cepat, panggil orang. Segera racik pil keabadian itu. Aku akan memberikan hadiah besar. Yang mulia kaisar, di sini tidak ada metode pembuatan pil keabadian. Apa? Tidak mungkin. Apakah ilmu Tao Mu masih dangkal? Hongping, hamba, yang mulia, tidak berani berbohong. Yang mulia kaisar. Katakan, apakah kau ingin memonopoli resep rahasia ini? Baiklah, bawahan. Serat orang yang tidak berguna ini keluar dan pancung dia. Yang mulia kaisar, ampun. Yang mulia kaisar, ampun. Abadi. Abadi selamanya. Salam untuk ayahanda. Ayahanda, jangan khawatir. Putra mahkota punya cara untuk menyuling pil keabadian ini. Benarkah? Cepat lakukan. Pergilah. Cepat. Ini akan abadi selamanya. Hahaha. Ini akan membuatku hidup abadi. Ya. Hahaha ayahanda, putra mahkota. Pasti akan membuat yang mulia panjang umur. Hahaha. Benar-benar tamu langka di istana ya. Kakakku tersayang. Bagaimana bisa kau punya waktu datang ke istana? Ini masih sedikit membuatku tidak nyaman. Kedatanganku hari ini bukanlah untuk basa-basi. Sepertinya kau sudah bertemu dengan Yuer ya? Saat itu aku tahu betul kau memiliki cita-cita besar. Yang mampu menanggung beban dunia. Sedangkan aku hanya senang bermain-main. Tanpa keinginan untuk menjadi raja. Yuer, kau ingin membawanya selalu di sisimu? Kau menjadikan dia sebagai sandera, terserah. Atau putriku, terserah. Aku hanya ingin kau menjadi kaisar yang baik. Tapi kau? Bukankah aku sudah baik pada Yuer? Dia kabur sendiri. Aku hanya datang sebagai ayah untuk mencari putriku saja. HMPH. Sedangkan rakyat. Kurasa aku sudah melakukan yang terbaik. Selama bertahun-tahun. Aku tahu kau selalu mencari buku rahasia batu roh. Sekarang kuberikan padamu. Kuharap kau bisa mencapai kejayaan dan kesejahteraan dunia. Memberi manfaat bagi rakyat.
Lepaskan Yuer. Dengan kemampuan yang kau latih, jaga perbatasan. Kau juga bisa tenang. Tentang kakak. Aku masih berharap dunia damai. Rakyat hidup tentram. Hahaha. Kakakku tersayang. Kau bilang kau menjalani hidup tenang sebagai pertapa. Kenapa kau ikut campur dalam kekacauan dunia ini? HMPH. Dunia kacau atau tidak? Itu kau yang memutuskan. Tentu saja aku yang memutuskan. Kakak. Aku tidak bisa tidur selama kau masih hidup. Hahaha. Aduh. Adikku sayang. Aku tahu selama ini sifatmu tidak akan pernah berubah. Tenanglah. Racun yang mematikan sudah kuminum. Janji padaku, jangan lagi mencari bantuan rumah sakit. Sayangilah rakyat. Kau harus menyayangi rakyat. Sayangilah rakyat. Kami antar Kakanda kembali ke kampung halaman. B. B. Ni anteha tetik ruhao tefuman lo trong sutsu kicamin. NGNBN Huan Tan Fik Ungru. Anie CNG Keotoi Fao Biafianie. THTBTNG. Ante THC Estri Huan No Hongkogi. Anie Keotoi Trong MTM. Anie Cisao NGC. Aku menari. Sekarang kupikirkan. Masa-masa itu sudah sangat sulit. Jika pangeran keempat tahu kau memikirkan, dia seperti ini, di surga pun ia akan sangat merasa lega. Chuming. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku sedikit lelah. Kau bilang catatan rahasia ini sebenarnya menyimpan rahasia apa? Ayahanda menginginkannya. Pangeran kedua juga menginginkannya. Ayah mengatakan bahwa itu bisa menyejahterakan rakyat. Jangan-jangan memang ada metode pemerintahan yang hebat di dalamnya. Akhir-akhir ini aku teliti dengan saksama tentang rusa kutub. Banyak hal yang memang sudah diajarkan guruku sebelumnya. Tapi aku masih menemukan hal baru. Penemuan baru. Saya menemukan beberapa metode pertanian yang tercatat di dalamnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana hasilnya jika diterapkan. Mungkin itu benar-benar dapat memberkati rakyat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mencobanya di halaman ini? Jika berhasil, kita akan menyebarkannya. Untuk memberkati rakyat. Pil ajaib keabadian. Pil ajaibku. Pil ajaibku. Pil ajaibku di mana? Pil ajaib keabadian kemana? Bukankah baru saja kulihat? Mengapa kau main petak umpet denganku? Keluar. 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 Pil keabadian sudah kubawakan untukmu. Aku bisa hidup abadi. Hidup abadi. Hahaha. Yang mulia Ayahanda. Anak Anda adalah orang yang kau didik sejak kecil. Daisy mengajariku dengan sangat baik. Sama sepertimu. Kami mengantar Ayahanda kembali ke surga. Ayahanda. Terima kasih atas kasih sayangmu. Terlepas dari berapa banyak kesalahan yang telah kau lakukan, rasa sayangmu pada Yuer dan aku sebagai ayah dan anak akan selalu kuingat. Ayah dan ibu, aku anak yang tidak berbakti. Aku tidak bisa membalas dendam untuk kalian dengan tanganku sendiri. Sekarang musuh sudah mati. Semoga kalian tenang di alam sana.
Cuming, sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu tentang orang tuamu. Saat aku masih kecil, ayahku masih seorang pejabat istana. Dia sangat setia dan mengabdi pada negara. Tetapi suatu kali dia memergoki selir istana, berselingkuh dengan orang luar. Selir itu balik menuduh dan mengancamnya. Sang kaisar tidak mengetahui kebenarannya, langsung memerintahkan untuk mengeksekusi ayahku. Ibuku takut ayahku sendirian, lalu ikut pergi. Cuming, aku mewakili ayahanda untuk meminta maaf kepada orang tuamu dan kamu. Semuanya sudah berlalu. Sekarang Ningyan, kaisar telah wafat. Aku juga saatnya melepaskan semuanya. Benar, kau masih punya aku. Bisa menikahimu adalah keberuntunganku, Yao Xiaoming. Kurasa kita juga harus memulai hidup baru. Nanti kau mau pergi kemana? Aku akan menemanimu. Yuer, apakah kau sudah siap meninggalkan istana dan hidup bersamaku di mana saja? Tidak ada lagi yang membuatku ingin tinggal di sini. Yuer. Kakak Lingxi. Mengapa kau kembali? Kakak kedua membunuh ayahanda. Aku akan segera masuk istana untuk membalaskan dendam ayahanda. Kakak Lingxi, kau gila? Sekarang istana dipenuhi orang-orang kakak keduaku. Kau masuk begitu saja, itu sama saja dengan bunuh diri. Yuer benar, ini tidak boleh dilakukan. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan aku. Aku tidak membawa pasukan besar. Tujuannya adalah untuk memberitahu seluruh dunia bahwa aku, Lingxi, tidak memberontak, tetapi membalas dendam untuk ayahanda. Aku akan membunuh sendiri binatang yang membunuh ayah dan kaisar itu. Kakak Lingxi, kakak Lingxi. Lingxi, kau akhirnya kembali. Bagaimana keadaan di perbatasan? Bagaimana kehidupan rakyatnya? Kau pantas bertanya padaku. Keadaan di perbatasan. Kehidupan rakyat. Kau ini binatang yang membunuh ayah dan raja. Hari ini, aku akan mewakili rakyat jelata. Dan akan membunuhmu. Membunuhku? Baiklah. Lingxi. Kau pikir aku masih ingin hidup? Maksudmu apa? Lihatlah. Lihatlah di sini. Tidak ada seorang pun. Benar-benar tidak ada seorang pun. Dunia ini milikku. Lalu bagaimana lagi? Ayahanda. Ayahanda mengabaikan aku. Yuer. Yuer PHTL Tai. An Trai THT. Nian MTHT PHTL Toi. Tai Lang Yen Ongko NTHCS. Ye Lali Carieng BN. Tai Mun Chia Sen HNG Lo LNG Cacatai. Livi Anteaf ITHG. Anien Hin Sung Tai. Baik. Kalau begitu, aku tak mau kerajaan ini. Aku ingin menua bersama Yuer. Aku bisa memberikan seluruh hatiku padanya. Menyerahkan nyawaku dengan kedua tanganku. Semua karenaku. Malah menusuk jantungku. Sekarang, tahta kerajaan ada di sini. Lihatlah. Tapi tidak ada seorang pun di sekitarku. Tidak ada seorang pun. Tidak ada yang berbicara denganku. Lingxi RG. Sejak kecil hingga dewasa, kau hanya menyalahkan takdir dan orang lain. Tidak pernah memikirkan masalahmu sendiri. Sampai pada titik ini, aku tidak ingin bertindak kasar. Tidak ingin memberikan lelucon bagi rakyat jelata. Bunuh diri saja kau. Lingxi. Aku masih bisa mendengarmu memanggilku kakak kedua. Aku sudah sangat puas. Hanya karena ini. Bahkan jika aku mati di tanganmu, aku menerimanya dengan senang hati. Aku tidak setega dirimu.
Kerjakan sendiri. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi aku masih punya satu hal yang ingin kukatakan. Apapun yang ingin kau sampaikan kepada Yuer, katakanlah. Ini untukmu. Lingxi. Orang yang ingin mencapai hal besar harus berani mengambil risiko. Kata-kata yang harus kukatakan pada Yuer. Tentu saja aku akan mengatakannya sendiri secara langsung padanya. Haha. Adikku tersayang. Tidak mungkin, kakak Lingxi tidak akan mampu melawan kakak kedua. Pangeran kedua memang jahat. Putri Lingxi mungkin akan celaka. Kurasa sekarang ia sudah dikendalikan oleh pangeran kedua. Lalu bagaimana? Kakak Lingxi. Benar, kakak Lingxi memegang pasukan yang kuat. Dan sangat dicintai para pejabat. Aku bisa meminta bantuan beberapa menteri yang berpengaruh. Agar mereka membantu kakak Zhang Er. Untuk membebaskan kakak Lingxi. Waktu tidak menunggu. Kita pergi sekarang juga. Yang mulia putri. Titah pangeran kedua. Jika yang mulia putri masuk istana. Sebagai pengganti nyawa putri Lingxi. Yang mulia putri. Titah pangeran kedua. Meminta yang mulia putri masuk istana. Tukarkan nyawa putri Lingxi. Apa katamu? Putri Lingxi telah dikendalikan oleh pangeran kedua. Maksudnya, selama kau mau masuk istana, dia akan membebaskan putri Lingxi. Aku akan pergi denganmu. Aku tidak setuju. Ini jelas jebakan putra mahkota kedua. Dia menyuruhmu masuk istana. Bukan hanya tidak akan membebaskan putri Lingxi. Kau juga akan berada dalam bahaya. Aku tidak setuju kau melakukan ini. Kakak perempuan Chu Minglin sekarang sudah dikendalikan oleh kakak keduaku. Jika aku pergi, mungkin masih ada sedikit harapan. Kakak keduaku, aku mengenalnya, dia akan. Yuer, mengapa kau masih belum mengerti? Pangeran kedua bukan lagi kakakmu seperti dulu. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan setuju kau ikut mengambil risiko. Tapi aku juga tidak bisa melihat kakak Lingxi seperti ini dan membiarkannya mati begitu saja. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Meskipun itu berarti kematian. Aku juga ingin mati bersamamu. Biar ku berpikir sebentar. Berpikir sebentar. Wang Er, cepatlah. Kakak Lingxi masih menungguku. Ming, maafkan aku. Maafkan aku, kali ini aku tidak bisa lagi menurutimu. Ayahanda dibunuh oleh kakak keduaku. Kakak keempatku juga meninggal. Jika kakak Lingxi juga kenapa-kenapa, maka selain kau, di dunia ini aku tidak punya siapapun lagi yang bisa kuandalkan. Semua ini terjadi karenaku. Dan harus kuselesaikan sendiri. Yang mulia putri, mari kita pergi. Wan Er. Terima kasih kau selalu menjagaku. Kau pergi saja. Pergilah sejauh mungkin. Ini masalah hidup mati putri. Jangan sampai kau kehilangan nyawamu karenaku. Wan Er. Ayahmu masih menunggumu pulang. Ayo pergi. Itu. Yang mulia putri, jaga diri baik-baik. Wan Er. Wan Er pamit. Ming. Aku pergi. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Yuer. Benar-benar kau ya? Aku tahu kau pasti akan datang. Kakak kedua sangat merindukanmu. Lepaskan kakak Lingxi. Sekarang kau bahkan tidak mau memanggilku kakak kedua? Aku sangat sedih. Biarkan aku melepaskannya. Tapi aku butuh sesuatu untuk ditukar denganmu. Kau sebenarnya ingin apa?
Ayo. Kemari. Kemarilah kau. Ah, kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sejak kecil hingga dewasa, baumu masih sama seperti dulu. Meskipun kau sekarang bukan lagi perawan. Tapi baumu ini. Sungguh begitu familiar, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau berani memukulku? Tapi tidak apa-apa. Seluruh dunia ini milikku. Yang ku inginkan, pasti bisa kudapatkan. Semoga kau celaka. Semoga kau celaka. Kau berani berkata semoga kakak keduaku celaka. UR. Aku sangat mencintaimu. Kau tega mengutukku seperti itu. Kau sudah berubah. Kau bukan lagi ikanku. Kalau begitu, aku juga tidak perlu lagi bersikap lembut padamu. Kemarilah kau. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau berani sentuh, aku akan mati di depanmu. Kau mati di depanku. Kau pikir aku akan membiarkanmu mati dengan mudah? Ah, kumohon, kumohon, kumohon. Hahaha. Aku datang menyelamatkanmu. Putri, putri, cepat pergi. Kau benar-benar kacau. Ah. Hanya dengan kekuatanmu, kau ingin membunuhku? Hahaha. Kau belum tahu, kan? Akan kuperlihatkan sesuatu yang bagus padamu. Hahaha. Ini adalah penahan perut lunak yang diberikan ayah kepada saya. Tidak menyangka, kan? Ternyata cukup efektif. Ah. Aduh, tolong. Aduh. Jangan terburu-buru. Perlahan saja, aku beri kalian waktu untuk berpamitan dengan baik. Hahaha, cepat siaran langsung. Yang mulia putri, ampunkan hamba. 1R. 1R telah melanggar perintah. 1R, 1R. Mengapa kau begitu bodoh? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Kau kembali untuk apa? Putriku yang bodoh. Seandainya putra mahkota tidak melepaskannya. Ah, semua salahku. Putriku, putriku, kau menderita. Yang mulia telah bertindak dengan baik. Kau tidak apa-apa. Aku akan segera mencarikan orang untukmu. Sekarang juga. Hahaha. Tidak berguna, tidak berguna. Putri. Kali ini, aku khawatir 1R. 1R mungkin. Aku ingin seorang putri. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Kehidupan selanjutnya. Dan kehidupan selanjutnya setelahnya pun aku akan tetap melayani putri. Aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya kau tidak akan melayaniku lagi. Kehidupan selanjutnya kita akan menjadi saudara perempuan. Kau akan menjadi adikku yang paling disayang. Jadilah adikku. Kalau begitu, kita pasti akan sangat bahagia di kehidupan selanjutnya. Ada satu hal lagi. Aku tetap putri Xiayao. Janjikan padaku. Setelah putraku meninggal, bawalah putraku pulang. Ayah dari putraku harus merawatnya bersama. 1R, tenanglah. Tenang saja, aku pasti akan merawat ayahmu dengan baik. Guansong, jangan menangis. 1R. R. 1R. Aku ingin memberitahumu. Ah. 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 Sudah selesai begitu cepat. Aku belum puas menonton drama perpisahan hidup dan mati ini. Ah.
Lepaskan, lepaskan, haha. Lepaskan. Drama kita belum selesai. Kita pergi dulu. Hujan sudah berhenti. Kim, diam kau. Kau tahu tidak? Sekarang aku merasa mual hanya mendengar suaramu. Dia yang menyuruh. Kumohon, lepaskan dia. Orang yang kau benci adalah aku. Apapun yang kau punya, serang aku saja. Aku akan menanggung semuanya. Baiklah, aku akan membuatmu berlutut. Berlututlah. Ahahaha. Sujudlah padaku. Harus dengan sangat tulus. Biar aku melihatnya. Hahaha. Tolong. Tolong, jangan. Jangan bergerak. Mau bunuh mau potong, cepatlah. Tatapanmu sangat tajam. Kekasihmu hanya punya kemampuan seperti ini saja? Seru. Sama sekali tidak menyenangkan. Biarkan aku melepaskannya. Silakan. Kudengar kau seorang koki. Maka tanganmu pasti sangat berharga. Bukankah kau sangat menyayangi UR? Baiklah, maka gunakan pisau ini. Aku telah melukai kedua tanganku sendiri. Aku akan memikirkannya. Jangan bergerak. Hahaha. Jangan. Swear. Bagiku. Apalagi yang lebih penting dari kamu? Berhenti. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Meskipun aku sudah kehilangan kedua tanganku. Tetapi hati UR masih tetap untukmu. Selamatkan Cumeng. Aku ingin kau mati. Hong, 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 Cuming. Hong Mun Cuming. Hong TH Cuming. Toi Hafi BNS Tai. Min La BNCHT. Toi SBNI. Hai Toi. IS Hong TH Hawa HP VM Tinggi CHT. Ayo, jangan minta tolong, jangan. Hahaha. Aku benar-benar bisa bertemu dan mencintaimu. Sudah cukup. Tapi hidup ini terlalu singkat. Kau harus berjanji untuk hidup dengan baik. Aku akan mencintaimu lagi di kehidupan selanjutnya. Jangan selamatkan aku. Jangan selamatkan aku. Tolong. Hahaha. Tolong. 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 Kamu bodoh sekali. Tolong. Kau telah bekerja keras. Lihatlah putrimu. Tolong. Kutu busuk itu mati. Di dunia ini, tak ada lagi yang memperebutkan Yuer denganku. Hahaha. Semua di dunia ini menjadi milikku. Hahaha, apa itu rahasia Guru Agung? Abadi. TTCNHNG Cai lagi. B. THY TTC. Y lain HNG GBN Trio TP Ko CMTHBN Mun BNG BTKY PHNG Tinao. Toilamiu. Toilamiu hahaha. Toilamiu. Cha, kon THY no cha. Kau pasti tidak menyangka, kan? Kau telah merencanakan semua ini dengan cermat. Sudah lama kulihat jebakanmu. Sekarang semua menteri ada di sini. Raja Qin. Mereka semua tidak mengakui tahtamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tewi. Tai Lahowang. BNTH Vicuk SNG Cakoni. BTK Cuk SNG Cangidan. BTKS Anto Anca TNC. BNXNG NG Vicikao Choanger NG Nai. Noko XNG NG Vingai Fang Hong. Cehalingsi.
Chuming sudah meninggal. Dia tidak menginginkanku lagi. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana nanti? Chuming, jangan khawatir. VR. VR. Jangan lakukan hal bodoh. Kakek akan segera datang. Ah. Putri. Putri. Lihat, aku membawakanmu paha ayam goreng kesukaanmu. Mulai sekarang kau harus makan dengan baik. Dan kau tidak boleh meninggalkanku lagi. 1R. Aku tidak akan meninggalkanmu. 1R, 1R. Aduh, UR. Lihat ayah, cepat lihat ayah. Ahahaha. Ahaha. Ayah, mengapa kau meninggalkan aku lagi? Mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau pergi? Ayah merindukanmu. Ayah sangat merindukanmu. Ada apa? Setelah bertemu ayah kandungmu, kau tidak menginginkan ayah kaisar ini lagi? Anakku sayang. Ayah kaisar tahu telah melakukan kesalahan. Seharusnya ayah kaisar tidak memaksamu menikah dengan putra keduaku. Kau tidak marah pada ayah kaisar, kan? UR tidak marah pada ayah kaisar. Kau tidak marah pada ayahanda, kan? UR merindukan ayahanda. UR merindukan ayahanda. Ayahanda tidak marah padamu. Kakanda kedua mungkin akan marah padamu. UR. Tenanglah kau. Kakanda kedua sudah mengerti semuanya. Mulai sekarang, kebahagiaan adikku adalah yang terpenting. Kakak kedua tidak akan melamar lagi. Maafkan kakak kedua, ya? Terima kasih, kakak kedua. Siwer. Kakak keempat sekarang jarang minum. Bisakah aku tidak menjadi kakak keempatmu lagi? Maafkan rahimku. Maafkan rahimku. Aku telah menyakitimu, maafkan aku. Aku merindukan kalian semua. Aku merindukan kalian semua. UR tidak bahagia. UR ingin kita semua bersama. King R salah. Kakak keempat. Ayah, 1R, dan kakak kedua. UR, Yo Chuming sudah sadar. Chuming. Tabib, bagaimana keadaannya? Menjawab perkataan putri. Luka sayatannya memang dalam, tetapi tidak mengenai bagian vital. Hamba telah menghentikan pendarahan dan mengobatinya. Untuk sementara tidak ada masalah besar. Chuming, kau mendengarnya? Kau baik-baik saja, kau baik-baik saja, syukurlah. Kau melakukannya dengan baik. Hamba hanya menjalankan perintah permaisuri. Permaisuri. Sepertinya aku telah melewatkan banyak hal selama pingsan. Kakak Lingxi. Dia berjaga di perbatasan selama bertahun-tahun. Dan sangat dicintai oleh para menteri. Ditambah lagi dia selalu memikirkan rakyat jelata. Menjadi permaisuri adalah hal yang wajar. Posisi ini tidak mudah ya. Sisa-sisa pengikut kakak kedua sudah dibersihkan. Yang terpenting saat ini adalah mengatasi masalah bencana kelaparan. Chumin Yuer. Yu Taimun Lamen Hate Lacongi dan Cacong Tai Daliang MT Ba Enyi. MT Cuk SNG Bing. Cehalin 11. Toi Hongko BTK Imon Kua Nao TNGBN. CH Chai Ye Lamon Kua Ngai Fang CBN. A. HSBMT. Vian Ye, Ngi dan Cacong Toi Daliang Esko HYFNG. Putri Lingxi, bukan. Yang Mulia. Saya akan segera membuat anotasi tentang metode pertanian dan irigasi dari catatan rahasia itu. Untuk memudahkan Yang Mulia memberkahi rakyat. Kalau begitu, sungguh luar biasa. Saya mewakili rakyat Liang untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian. Hamba tak berani. Hamba tak berani. Kalian berdua. Kita semua ini satu keluarga. Masih sungkan sekali sih. Ada apa? Apakah lukanya sakit lagi?
Cepat, biarkan aku melihatnya. Laki-laki dan perempuan berbeda. Pergi sana dengan perbedaan laki-laki dan perempuanmu. Oh, benar, Cumeng. Aku masih ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Kau akan menemui ayah Wan Er. Ya. Ayah Wan Er telah menyelamatkan hidupku. Aku harus memperlakukan ayahnya dengan baik. Sebenarnya aku punya satu cara. Tidak hanya bisa membalas budi ayah Wan Er, tetapi juga menyejahterakan rakyat Daliang. Namun, saya tidak tahu apakah Yang Mulia akan menyetujuinya. Wan Er-ku. Paman. Semua salahku. Aku tidak bisa melindunginya dengan baik. Putri. Anakku pernah berkata, nyawanya adalah pemberianmu. Kita. Kasihan aku, orang tua yang harus mengantar anaknya yang masih muda ke liang lahat. Pak Tua Zhang. Sebenarnya kedatangan kami kali ini. Masih ada satu hal penting lagi. Tuan Muda Yo. Silakan bicara. Nona Wan Er sebelum meninggal telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang di sini. Ya. Kalian semua. Lihatlah. Siapa yang telah kubawa? Bukankah ini pahlawan desa kita? Pahlawan besar, kau akhirnya kembali. Saudaraku akhirnya kembali. Anak dan putriku telah memohon kepada Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia telah menyetujui bantuan bencana. Sungguhkah? Syukurlah, sungguh bagus. Sungguh bagus. Dan Yang Mulia juga setuju untuk memberikan buku rahasia pertanian kepada semua orang. Di dalamnya terdapat metode pertanian dan irigasi. Kita semua tidak akan lagi menderita bencana. Ini juga berkat Wan Er. No RTTT. RTTT. Sosang. CMN. CH Chuan Kai Chong Tai Huan Tan Chong Fik Ye. Mingi Ko THCNN. Chong TNN Lamgi. MMM. Aku harus memikirkannya baik-baik. Ayo, bagaimana dengan bola daging rebus merah kalian? Bos, masakan di tempat kalian adalah yang paling enak yang pernah saya makan. Haha, ini semua adalah masakan spesial yang dibuat oleh suamiku. Enak, kan? Enak. Jangan terlalu lelah. Ayo makan. Zhang Shuling. Kau lihat aku di kamar ini tidak boleh kulakukan. Itu juga tidak boleh kulakukan. Lihat aku hamil, merepotkan sekali. Bagaimana? Rasanya enak? Enak. Bagus. Siapa yang membuat adikku tersakiti? Kakak Lingxi. Hari ini semua di sini adalah keluarga. Kakak, ada apa kamu datang hari ini? Aku datang untuk bertanya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan tentang keberuntungan. Ini mudah, asalkan... Benarkah, Kak? Bagus sekali. Masa depan Daliang akhirnya aman, hahaha.